Podcast Isnu, teman berdaya sepanjang hari. Berdaya dengan ilmu, berdampak dengan karya. Suara sarjana Nadine Cimahi membangun peradaban baru. Berdaya dengan ilmu, berdampak dengan karya. Suara sarjana Nadine Cimahi. Dunia berkah, akhirat bahagia. Kitab kita kaji, dijiga kita kuasai. Dakwah bergerak lewat podcast ini. Tak hanya ramai di majelis ilmu, tapi aksi nyata untuk kaum. Berdaya dengan ilmu, berdampak dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Welcome to Piknik, podcast intelektual cendikia Nahdien Inspiratif Kota Cimahi. Bersama saya, Nafisa. Sobat Isnu Kota Cimahi, hari ini di sore hari dengan ditemani senja yang syahdu, kita akan berbincang inspiratif bersama dua and only Ketua PC Isnu Kota Cimahi. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Kang Yogi. Waalaikumsalam Teh Nafisa. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah saya Saya orang Sunda ya Kang? blasteran. Soalnya pitch-nya rada-rada kurang gitu. Oh iya. Saya Makanya blasteran apa nih? Sunda, Malaysia, Oke. Bugis. Oh gitu ya. Iya. Oh, beragam sekali ya. Sangat beragam Teh Nafisa. Gimana nih sore hari ini semangat? Insya Allah harus semangat. Tadi sempat rintik-rintik hujan ya. Ya, betul. Tapi tidak mengganggu totalitas dalam syuting podcast kali ini dong Ya, tentunya. harus berwarna dan selalu harus powerful. Oke, luar biasa. Baik Sobat Isnu, kita dengarkan dulu profiling dari Ketua PC Isnu Kota Cimahi. Mangga Kang, Akang boleh profiling dulu dari Oke. mulai namanya siapa, kemudian nama samaran kalau ada. Kemudian aktivitas sehari-hari seperti apa dan pengalamannya. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Teh Nafisa. Oke, Sobat Isnu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Saputra. Pada hari ini diberi amanah sebagai Ketua PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Cimahi masa hikmah 2026 hingga 2030. Saya berasal dan lahir di Kota Bekasi, tepatnya di bulan Juli pada masa generasi milenial ya Teh Naf ya. Terus latar belakang pendidikan saya mungkin sangat dekat dengan kulturnya Nahdlatul Ulama. Saya besar lahir di lingkungan madrasah, lalu di lingkungan pesantren. Akan tetapi saya rada berontak Teh Naf. Rada berontak pas di tingkat SMA karena cita-cita saya terinspirasi ke Bahrudin Yusuf Habibie. Akhirnya saya ngambil ke teknikan, makanya saya ambil ke SMK kayak gitu. Sampailah ke latar pendidikan perguruan tinggi. Saya mengambil jenjang S1 Teknik Informatika, S2 Informatika, sampai ke S3 pun Informatika. Dan untuk pengalaman organisasi saya dimulai dari IPNU, lalu beberapa organisasi di tingkat kemahasiswaan, sampai hari ini akhirnya diberi amanah di ISNU, dan sebelumnya juga saya di ISNU Jawa Barat. Kalau aktivitas sehari-hari sebagai tenaga pengajar Teh Naf, di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung, tepatnya di program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti itu Teh Naf. Luar biasa. Ini mentereng juga ya. Jejak pendidikannya Kang Yogi. Oke Kang, semoga karirnya makin mamprang, makin melesat ya, karena di
didorong juga dengan hikmah kita di ISNU ya Kang ya. Oke. Jadi penasaran sih, apa sih, pengen nanya personal nih. Waduh. Boleh kan? Boleh. Oke. Apa sih hal unik atau kebiasaan menarik yang jarang orang tahu tentang Kang Yogi? Hal unik atau kebiasaan mungkin Teh Naf ya. Kalau hal unik yang mungkin sering saya lakukan itu terkadang saya suka melamun, memikirkan hal-hal yang mungkin orang lain nggak pikirkan. Karena saya berpikir terkadang bagaimana sih cara bikin robot yang bisa ngedeteksi rudal atau enggak. Karena itu saya berpikirnya karena dengan kondisi sekarang itu kayak lagi perang gitu kan ya. Sementara dari sisi ketahanan negara kita mungkin kategorinya masih sedikit kurang baik seperti itu. Terus terkadang hal-hal yang kecilnya itu saya suka berpikir dan menulis hal-hal yang paling kecil yang terpikirkan sekilas oleh saya gitu ya. Lalu terkadang saya suka catat di note saya gitu, dan itu terkadang menjadi susunan yang menjadi ide ke depannya gitu, Tenaf. Oh, detail sekali ya Kang Yogi ini. Jadi hal menarik yang orang lain tidak tahu tentang Kang Yogi adalah melamun. Namun melamunnya bukan melamun biasa, melamunnya ditulis, merupakan sebuah impian yang semoga kedepannya akan terwujud gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi kayak kepingan puzzle gitu, Tenap. Jadi dari lamunan terkadang misalkan terinspirasi ada satu kata atau beberapa kalimat saya tulis kayak gitu, sampai ke misalkan dalam kurun waktu 2 minggu atau 3 minggu dari hasil tulisan 3 minggu itu, oh ternyata ketemu nih kayak gini gitu. Gitu, Tenaf. Jadi akhirnya ketemu serpihan-serpihan itu ya. Iya. Oke, luar biasa, keren. Oke nih, Kang, kita kemarin kan baru dilantik ya. Betul. Kita baru dilantik dan ISNU di Kota Cimahi ini baru angkatan pertama, gitu. Betul. Kepengurusan angkatan pertama dengan moto kita yang ISNU Cimahi ini adalah berdaya dengan ilmu, berdampak dengan karya. Nah, saya jadi penasaran, bagaimana sih ISNU Cimahi memaknai frasa berdaya dengan ilmu menurut hemat Kang Yogi sebagai akademisi gitu. Oh, mantap ini. Kayak di challenge gitu ya, gitu ya. Kayak gitu. Karena tadi perkenalannya sebagai tenaga pengajar gitu ya. Nah, kalau tagline ataupun mungkin itu visi dari kita ya, ISNU Cimahi. Makna dari berdaya dengan ilmu, maknanya itu seperti ini, Tenaf. Jadi mudah-mudahan kita di ISNU Cimahi, ilmu itu bukan sekedar untuk diketahui ya, tapi harus bisa memperdayakan diri dan untuk orang lain gitu, Tenaf. Artinya ilmu itu harus melahirkan solusi, bukan hanya untuk diskusi dan apalagi opini kayak gitu, Tenaf. Seperti itu mungkin, Tenaf. Oke, sepakat sih. Jadi memang tagline dari ISNU secara global sendiri adalah ISNU berdaya, ISNU berdampak. Betul. Jadinya memang terwujud gitu ya. Ya. Maka dari itu jangan sekedar opini gitu. Betul, bukan hanya sekedar diskusi ataupun omon-omon saja gitu kan. Oke. Istilahnya omon-omon ya. Kayaknya di ISNU nggak akan ada yang omon-omon deh. Janganlah. Oke. Kan kita ini masih sangat baru ya Kang ya. Betul. Masih sangat, kalau istilahnya kalau bayi newborn gitu ya. Nah, tapi saya pengen menggali nih dari segi perspektif Kang Yogi sebagai ketua gitu. Bentuk kegiatan konkret apa sih yang dilakukan ISNU Cimahi, yang akan dilakukan ISNU Cimahi agar anggota benar-benar berdaya melalui ilmu seperti itu? Gimana sih Kang? Oke, nah mungkin ada beberapa turunan ya dari mimpi yang sudah kita langitkan. Salah satunya ya adalah tadi makna berdaya dengan ilmu. Mungkin langkah konkretnya yang paling realistis adalah bagaimana kita mendorong kader, terutama anggota Sarjana Nahdlatul Ulama itu melek akan dengan kemampuannya, sadar dengan apa yang diketahuinya dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka punya dan dirasakan oleh banyak masyarakat kayak gitu. Nah, tapi hal itu perlu kita wadahi. Kita sebagai Ikatan Sarjana, sebagai
corong mungkin ya sebagai nafasnya untuk sarjana Nahdlatul Ulama, sehingga kita juga mungkin bisa melakukan beberapa program yang sifatnya mendikte sebuah keilmuan, mengimprove sebuah keilmuan seperti itu ya. Lalu misalkan mengadakan suatu pelatihan penulisan, kajian-kajian keilmuan, hingga mungkin apa yang kita lakukan hari ini, produksi konten positif yang bisa menjadi knowledge sharing untuk masyarakat, terutama keluarga Nahdien seperti itu, Tenaf. Oke, luar biasa. Jadi memang terus diberdayakan ya Kang ya, Betul. kadar-kadar ISNO ini. Oke, melihat dari tantangan nih, karena background dari kader itu beda-beda ya. Tapi memang satu hal yang pasti sih, kalau mau jadi kader ISNO ya harus sarjana gitu kan. Betul. Oke nih, meskipun kita semua adalah sarjana gitu, pasti tidak lepas dari tantangan gitu. Apa sih tantangan terbesar dalam membangun budaya berdaya dengan ilmu di kalangan kader? Karena tentunya kalau kita ngomongin ilmu, pasti background masing-masing kader berbeda. Ada yang beda jurusan, beda kesukaan gitu kan ya. Bahkan yang kerjanya juga tidak sesuai jurusannya seperti itu. Seperti apa nih yang dirasakan Kang Yogi? Oke, mungkin tantangan yang paling utamanya adalah konsisten atau kita istiqomah lah gitu ya. Karena ketika kita berbicara, kita berkhidmah, ya kita harus fokus gitu. Ya walaupun dengan kewajiban kita yang lainnya, mungkin saya dengan kewajiban dengan saya mengajar gitu, mungkin terus Teh Nafisa mungkin juga dengan kewajiban di tempat kerjanya gitu ya. Mungkin kata yang paling utama yang menjadi bold gitu ya, yang paling bold adalah konsisten. Gitu, konsisten. Terus karena kenapa? Banyak orang yang awalnya punya semangat yang begitu besar di awal nih, sebelum pelantikan, pasca pelantikan, tapi setelah jeda misalkan masa periode itu 5 tahun, Tenaf ya, lalu misalkan baru setahun ternyata udah habis bensin. Makanya kita harus balik lagi, back to basic, kita harus melihat ke belakang. Awal dasar kita mulai melangkah itu dasarnya apa, makanya fokusan utamanya adalah konsisten. Dan tidak lupa distraksi digital saat ini juga itu menjadi tantangan sendiri. Mungkin itu, Tenaf. Oke, coba bisa dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud distraksi digital Kang Yogi ini? Jadi gini, peran kita sebagai Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dianggap bahwa ISNU adalah salah satu organisasi di bawah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi cendekia atau keilmuan, yang pada dasarnya pondasinya orang-orang yang sudah berilmu. Makanya tantangan perihal tentang distraksi digital, kita sebagai ISNU atau sebagai Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dapat memberikan dampak atau dapat memberikan knowledge sharing atau knowledge crawling. Bagaimana kita dapat memberikan suatu literasi digital yang benar, terutama dalam tanda kutip Nahdien itu selalu dalam tanda kebiasaannya adalah tradisional dan santrinya seperti itu. Maka ketika berbicara santri, bagaimana menjadi santri yang sarjana ataupun santri yang digitalisasi seperti itu. Oke. Jadi tentunya tetap bijak ya Kang ya. Betul, bijak dalam menghadapi kemajuan zaman sebagai kader ISNO yang baik. Oke nih Kang, tentunya Kang Yogi sebagai ketua pasti mempunyai mapping terhadap capability dari member, dari kader-kader ISNO maksud saya. Nah, seperti apa sih Kang Yogi mengukur bahwa sebuah karya itu benar-benar berdampak? Karya yang dihasilkan oleh kader ISNO itu benar-benar berdampak. Seperti apa sih mengukurnya? Kalau berbicara karya yang berdampak, garis bawahnya adalah yang dirasakan atau dimanfaatkan atau bisa terasa oleh orang lain. Seperti itu ya. Ketika kita berbicara berdampak, ada impactnya gitu. Ada hal yang diberikan ataupun ada hal yang terasa pada orang lain. Contoh, tulisan yang menginspirasi kayak gitu, atau literasi ataupun media-media yang kita share yang sifatnya adalah edukasi untuk masyarakat atau apalagi untuk keluarga Nahdien seperti itu.
atau program yang sifatnya itu problem solver, Tenaf. Ya. Kita sebagai cendekia atau sebagai orang yang berilmu di keluarga Nahdlatul Ulama, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi problem solver. Oke. Yang sifatnya misalkan dari sisi adanya salah paham, atau misalkan dari sisi literasi, kurangnya literasi digital, atau misalkan kurangnya peminat keluarga Nahdien untuk melanjutkan perguruan tinggi, ya mungkin itu bisa menjadi peran kita kayak Oke. gitu. Nah, mungkin ya bagusnya ukuran bukan hanya bagusnya itu bukan seberapa besar konsep, tapi juga bagaimana kita itu dapat memberikan impact yang besar untuk masyarakat. Oke. Jadi poinnya itu adalah kita menyadari bahwa kita adalah seorang cendekia Betul. yang memang harus melihat, memberikan motivasi kepada mereka-mereka yang lagi down Betul. gitu. Ayo kita sama-sama yuk jadi cendekia bareng-bareng gitu Iya, kali ya. kalau udah sarjana kan tinggal kita mengais mimpi selanjutnya. Oke, betul-betul karena memang dari penelitian juga masih sangat sedikit siswa-siswi di Indonesia yang melanjutkan sarjana ya Kang ya. Betul. Jadi memang masih jauh lah gitu. Ya gimana mau disebut negara maju kalau memang SDM-nya masih belum kompatibel gitu ya Kang ya. Sebagai contoh ini mungkin seperti ini, Tenaf. Saya pernah melakukan riset 3 tahun ke belakang, peminat di perguruan tinggi tempat saya mengajar, Oke. salah satunya peminat dari kalangan pesantren yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang notabene mungkin itu kampus Islam, itu malah lebih kecil daripada anak-anak SMA yang pada umumnya kayak Oke. gitu. Pertanyaannya, ini anak-anak pesantren yang lulus dari pesantren kemana kayak gitu? Ya mungkin dengan hadirnya ISNU yang notabene sudah lahir dari tahun 99 bisa memberikan giro lebih gitu. Oke. Seperti itu, Tenaf. Oke, luar biasa. Jadi emang enak ya mainnya Kadari Isnu tuh sama anak-anak, sama mahasiswi, siswa-siswi gitu yang memang masih fresh dan memang mereka juga kayak masih perlu guidance Oke, betul. supaya masa depannya tuh terarahkan gitu. Karena saya juga mempunyai pengalaman tersendiri. Adik saya itu adik saya kembar, ada yang kembar cowok. Yang satu dia itu santai lah. Jadi maksudnya oke, kuliah gitu. Tapi yang satunya lagi dia enggak gitu. Jadi kayak harus orang tua saya kayak harus gimana gitu ya supaya dia mau kuliah. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah kuliah Sudah gitu. tersadar. Kayak peran dari Tenafisa juga nih, Iya sih, selaku sebenarnya. kader ISNU juga ini. Iya. Emang karena saya sendiri sebagai kakak gitu. Iya. Kalau Sunda nama regreg gitu melihat adik akhirnya mau gitu kuliah gitu. Kalau dari perspektif orang tua saya sendiri kan laki-laki nih gitu. Zaman sekarang kalau nggak sarjana gimana gitu Ya. kan. Karena kita tahu bersama kalau yang mengubah nasib seseorang itu di era ini gitu Ya. adalah pendidikan. Ya kan Sepakat. ya? Oke. Jadi di sini nih Isnu mainnya nih. Ya, kita punya peran di situ. Oke. Oke nih Kang, sekarang kita masuk ke sesi games. Waduh, siap, Oke. Tenap. Gamesnya ini adalah this or that. Jadi Kang Yogi bisa memilih pernyataan yang mana, kemudian bisa dijelaskan sedikit alasannya. Oke. Siapa Kang? Siap? Belajar ilmu agama lebih utama lewat kajian kitab kuning atau podcast? Atau podcast di YouTube atau di Spotify dan lain-lain. Saya pilih dua-duanya. Oke, kenapa tuh? Karena berbicara dengan pondasi, mungkin saya punya pengalaman di sekolah dasar, di sekolah agama, Oke. di lingkaran pesantren kayak gitu. Karena fungsinya kitab kuning pada era saat ini itu sebagai pondasi, Tenaf. Oke. Dan fungsinya kayak podcast, media sosial, literasi digital lainnya itu sebagai bahan pendekatan kekinian yang saat ini. Karena berbicara sarjana NU atau keluarga Nahdien, ya tetap tidak boleh ketinggalan berbicara tentang literasi digital seperti itu, Tenaf. Oke. Jadi dua-duanya digas aja ya. Ya, makanya saya nggak bisa milih ya, diambil Oke. dua-duanya. Oke. Bagus. Oke, next. Dalam berkarya, lebih baik banyak ide tapi eksekusi lambat atau sedikit ide tapi eksekusi cepat? Oke. Saya pilih yang kedua. Oke. Saya pilih sedikit ide tapi eksekusi cepat. Karena berbicara saat ini kita bicaranya running, sprint. Tantangan saat ini bagaimana kita berpacu dengan waktu. Waktu itu cepat ya, Naf. Oke. 24 jam itu terkadang hanya nominal value-nya saja, Iya, tapi nggak ketika kerasa. kita rasakan
Wah itu tiba-tiba langsung kayak sekarang nih tiba-tiba udah sore. Perasaan baru tadi pagi bangun Iya, kayak gitu. betul, Terus sekarang betul. udah mau maghrib seperti itu. Karena ide tanpa eksekusi itu tidak akan menjadi sebuah karya. Oke, sepakat. Oke. Selanjutnya, bentuk dakwah yang lebih berdampak saat ini, ceramah di masjid atau konten media sosial? Mungkin kalau dilihat dengan kondisi saat ini, media sosial itu sangat strategis. Oke. Ya, karena mungkin generasi Z gitu ya, challenge saat ini generasi Z ya, ketika misalkan kita berbicaranya riset, kita cek misalkan dari masjid ke masjid, ada enggak misalkan generasi Z yang mau Iya. ikut kajian yang Oke. diem gitu ya di masjid. tapi Kayaknya langka deh ya. langka. Tapi ceramah di masjid itu tetap penting Teh Nel. Oke. Karena keduanya harus saling melengkapi. Betul. Kayak gitu. Mungkin itu menjadi challenge dan tantangan di era saat ini Teh Naf. Oke. Kayak Jadi kayaknya ada pemuda yang datang ke masjid untuk kajian gitu secara Ya. cuma-cuma, tidak ada pamflet atau tidak ada ajakan dari siapapun, dia datang dengan sukarela, itu kayaknya udah luar biasa Tuh. untuk Kalau muda-mudi. dulu mungkin eranya zamannya 2012 2013 itu ada pemuda hijrah. Oke. Anak-anak alatif kayak gitu kan ya. Ah. Tapi sekarang mungkin tantangannya bagaimana kita dapat menjadarkan bersama Oke, kayak gitu. betul, sepakat. Oke, terakhir nih Kang. Jadi kader NU yang ideal, banyak di pengajian tapi jarang berkarya, atau jarang di pengajian tapi karya nyata banyak? Mungkin idealnya seimbang ya. Seimbang. Ya walaupun terkadang realistis dan faktanya suka beda kayak Oke, gitu ya. oke, Tapi seperti apa? kenapa tadi saya milih seimbang? Karena ya tetap kita harus balancingnya ya tetap harus ke kiri dan ke kanan. Oke. Nggak berat ke kiri ataupun ke kanan. Kayaknya saya Oke. cenderung memilih yang punya karya selama tetap menjaga basis keilmuan, karena pondasinya berbicara pengajian itu berbicara menjaga keimanan seperti itu. Makanya bagaimana kita dapat mengikuti pengajian yang sifatnya langsung ataupun misalkan menggunakan media sosial, itu bagaimana tetap kita menjaga iman ya, wallahi atau bismillah, dapat meningkatkan tingkat keimanan kita gitu Teh Naf. Oke. Jadi tetap harus seimbang. Seimbang. Oke, luar biasa. Thank you Kang Yogi gamesnya. Luar biasa. Semoga Sobat Isnu Kota Cimahi juga bisa mendapatkan insight-nya gitu ya. Amin. Oke, the last but not the least ya Kang Yogi, coba dong kasih pesan terakhir untuk para pendengar podcast piknik ini gitu ya, podcast perdana Isnu Cimahi, oke. Terutama kader NU dan generasi muda Cimahi, oke. Kasih pesan-pesan bagi para muda-mudi NU, silahkan Oke, Kang. terima kasih Teh Naf. Untuk Sobat Isnu dan generasi muda Cimahi, Kota Cimahi, dengan visi dan motonya Kota Cimahi itu udah sangat begitu hebat ya Naf ya. Cimahi mantap menuju Cimahi happy ya, bener ya gitu ya. Jadi jangan sampai dari moto itu menjadi hal yang memunculkan kesombongan. Maka dari itu kita jangan yang memunculkan tidak hanya bangga dengan identitas kita, misalnya kita orang Cimahi, jangan hanya sekedar kita bangga kita keluarga Nahdien, jangan hanya kita bangga dengan misalkan gue NU gitu, jangan hanya sekedar gitu, bukan hanya sekedar kita bangga dengan apa yang sudah kita miliki, tapi kita juga harus membuktikannya lewat apa yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi bukan berbicara hanya sekarang kuantitas, gue udah punya apa, kita udah punya apa, tapi kita harus menunjukkan kita punya kualitas apa ataupun Oke. kompetensi. Langkah teknisnya, perkuat ilmu, perbanyak karya, dan pastikan kehadiran kita benar-benar membawa manfaat bagi umat dan masyarakat. Seperti itu Tenaf. Oke, luar biasa. Semoga kita semua bisa memegang erat gitu ya pesan dari Kang Yogi ini, khususnya untuk kader Isnu Cimahi dan umumnya untuk sarjana di Kota Cimahi secara general. Oke, Kang Yogi, terima kasih atas waktunya. Tenaf. Luar biasa Makasih. perbincangan kita sore hari ini, banyak ilmu, banyak insight-nya dari Kang Yogi, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan tema-tema yang lainnya. Siap. Oke. Oke Sobat Isnu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Saya Nafisa undur diri. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat bahagia.